Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam teman-teman semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat malam dimanapun kalian berada di Indonesia Barat, Tengah maupun Timur. Yang di Indonesia Timur berarti sekarang udah jam 9 ya. Insya Allah ini perjuangannya luar biasa untuk menyimak webinar pada malam hari ini. Baik, eh, malam ini kita akan memulai webinar yang sangat-sangat menarik dan sangat penting untuk disimak, apalagi buat teman-teman yang ingin lanjut kuliah di Mesir ya, terkait strategi em, lolos seleksi Al-Azhar, beasiswa ataupun non beasiswa, semuanya bisa join, gitu. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan pembicara yang Masya Allah, yaitu Kak Naila Rahmat Zahra. Halo Kak Naila. Halo Kak, halo teman-teman semua. Halo. Oke, Kak Naila hari ini sedang di Mesir ya Kak ya? Iya betul Kak. Ya, Kak Naila ini mungkin nanti perkenalan terlebih dahulu. Tapi sebelum kenalan, ini saya ingin mau jelasin juga bahwa saat ini Schoolab, jadi ini Schoolab ini apa sih? Ini Schoolab ini kita kenalan tentang Schoolab dulu ya, kita briefing sebentar tentang Schoolab. Bahwa Schoolab adalah platform edukasi untuk persiapan kuliah ke luar negeri. Fokusnya saat ini di Timur Tengah, terutama di Mesir, gitu ya. Cuman next kalian teman-teman bisa banget buat stay tune di Instagram kami. Nanti di sana akan banyak sekali informasi beasiswa-beasiswa dari negara-negara lainnya. Dari Arab Saudi, ada yang dari Qatar, ada yang dari UAE, dan lain sebagainya. Fokus kita masih di Timur Tengah, teman-teman. Nah, next kita akan lebarkan sayap ke Eropa, Amerika, Asia Timur, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu Schoolab. Nah, Schoolab hari ini itu sedang eh, bekerja sama atau berkolaborasi dengan salah satu lembaga yang kredibel di Mesir, yaitu mungkin teman-teman bisa udah pada tahu ya, namanya Bea.Azhar IG-nya. Nah, itu adalah Instagram resmi dari akun Komite Pemberkasan Beasiswa Al-Azhar. Jadi teman-teman nanti yang dapat beasiswa di Mesir, di Al-Azhar, keberangkatan antum, kemudian tempat tinggal antum, kemudian visa dan sebagainya itu yang ngurus adalah KBBA atau Komite Pemberkasan Beasiswa Al-Azhar, yang mana Instagramnya adalah bea.azhar. Nah, ini memang komite yang sangat kredibel karena urusannya langsung dengan Al-Azharnya. Jadi bukan hanya dengan KBR aja, tapi langsung dengan Al-Azhar. Jadi bertanggung jawab langsung kepada Jamiah Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Seperti itu. Baik, oke, itu briefing sekilas tentang Sekolab dan KPBA ya, Komite Pemberkasan Beasiswa Al-Azhar. Sekarang kita lanjut ke perkenalan nih ke Kak Naila. Boleh kenalan Kak? Kak Naila dari mana asalnya, Ya, kesibukannya apa gitu. Silakan Kak Naila. baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Eh, Perkenalkan ya, nama aku Naila Rahmatu Zahra, biasa dipanggil Naila. Ya, asal dari Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman ada yang dari Tangerang Selatan juga. Nah, alumni alumni Gontor Putri 1 tahun 2023. Terus apalagi Kak, hobi. Untuk hobi Boleh. eh sukanya nyanyi sama baca novel, Kak. Gitu. Oke, Ya, mungkin cukup Kak untuk perkenalan. oke, Cukup oke, oke. teman-teman. Ya mungkin teman-teman ada yang juga sama hobinya juga gitu ya. Nanti bisa duet dengan Kak Naila. Ya, hobinya belum bukan belajar, teman-teman. Ya, semoga teman-teman hobinya belajar semua ya, teman-teman. Oke, baik. Kak Naila ini eh, merupakan peraih beasiswa penuh dari Al-Azhar, yang mana tahun lalu ya Kak ya, tahun 2024, dan saat Iya, ini berada di betul, Kak. Mesir. Beliau juga merupakan alumni Bimbel Intensive School. Jadi yang perdana. Jadi tahun lalu kita perdana mengadakan bimbel intensive school lab, dan beliau salah satu alumninya. Di antaranya ada sekitar 3 orang kalau nggak salah yang mendapat beasiswa ya. 3 atau 4 orang lupa kemarin. Sekitar 3 sampai 4 orangan mendapat beasiswa dari alumni bimbel school lab tersebut. Nah, eh, bisa diceritakan nggak? Ini mungkin biar menginspirasi teman-teman ya yang di rumah atau dimanapun.
perjalanan sampai bisa meraih beasiswa itu seperti apa sih Kak? Oke, baik Kak. Sebenarnya kalau dibilang nyangka atau enggak dapat beasiswa, itu sebenarnya enggak nyangka ya teman-teman. Karena eh dulu awal mimpi dapat beasiswa, awal eh, pengen ngejar dapat beasiswa, itu tuh hanya angan-angan gitu teman-teman. Kayak karena insecure, banyak yang pasti lebih pintar gitu ya. Tapi perlu diingat kalau semua orang itu berhak dapat beasiswa. Ya, semuanya berhak dapat beasiswa kecuali orang yang males. Ya, jadi eh, ketika usaha dan doa itu kita lakukan secara beriringan, insya Allah yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin teman-teman. Ya, nah ketika itu aku sendiri itu sebelum ikut bimbel intensif dari Skolab, itu aku masih belajar sendiri teman-teman. Ya, jadi masih belajar sendiri, belajar setiap hari itu pasti minimal 1 jam itu belajar. Ya, jadi teman-teman yang masih bingung mau melangkah kayak gimana, ya mungkin bisa dibikin di jadwal minimal sehari itu belajar, mungkin dikasih waktu Sabtu atau Minggu itu libur ya. Nah, ketika itu aku masih belajar sendiri, belajar dari buku-buku dari pondok aku dan belajar juga dari buku-buku Bang Soal ke Universitas Timur Tengah. Nah, kemudian Hamin seminggu atau lebih dari seminggu ngeliat bimbel intensif Skolab, teman-teman. Akhirnya karena aku belum ikut bimbel apa-apa juga, akhirnya aku ikut bimbel intensif Skolab. Nah, ketika ikut bimbel intensif Skolab itu yang awalnya kurang paham ya, apalagi kalau belajar sendiri kayak Tamshi Bigoiril Huda gitu teman-teman ya. Akhirnya nemu tutor yang cocok, nemu tenaga pengajar yang cocok ya. Akhirnya ikutlah bimbel intensif Skolab ya, itu eh, sangat-sangat membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian tahriri maupun syafawi ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa juga berdoa teman-teman. Jadi aku itu ngamalin beberapa doa ya teman-teman. Pertama ayat 1.000 dinar sama Sayyidul Istighfar setiap selesai sholat. Nah, jadi jangan sampai usaha tapi kita nggak berdoa juga ya. Jadi usaha dan doa itu harus berjalan beriringan ya teman-teman. Nah, karena nggak ada yang nggak mungkin. Jadi bagi yang teman-teman masih uh, insecure, masih takut kalau ketinggian mimpi dapat beasiswa, nggak mungkin dapat beasiswa, itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Ya, jadi tetap bermimpi, kejar mimpinya. Gitu aja Kak. Oke, wah emang harus usaha dan doa itu harus beriringan terus ya Kak Naila ya, dan harus istiqomah gitu dari awal sampai selesai gitu. Bahkan selesai pun juga masih harus istiqomah terus gitu ya. Iya, Keren, betul, tipsnya betul Kak. keren. Oke, em, ini Kak Naila ini kan peneraih beasiswa. Nih mungkin kita langsung ngulik-ngulik terkait beasiswanya dulu nih kira-kira nih. Kira-kira apa aja sih Kak fasilitas yang diterima oleh penerima beasiswa Al Azhar itu, apa aja sih, sebanyak apa sih kok banyak yang mendambakan atau ingin meraihnya gitu katakan. Apa aja Kak? Baik, jadi eh, alhamdulillah bagi penerima beasiswa ya ada beberapa fasilitas yang disediakan. Yang pertama itu ada asrama. Jadi untuk semua mahasiswa yang menerima beasiswa baik eh, dari seluruh penjuru ya, itu tinggalnya dalam satu asrama ya, namanya asramanya Bu Us. Jadi semuanya kita tinggal di situ. Nah, kemudian selain asrama kita dapat uang bulanan juga ya. Kemudian kita dapat uang buku. Kemudian kita akan dapat rihlah musiman. Jadi mungkin setiap musim dingin nanti kita ada rihlah, musim panas ada rihlah, ya. Kemudian ada transportasi ke kampus pulang pergi, ya. Terus makan juga terjamin, ya, 3 kali sehari. Terus tiket keberangkatan pertama nih teman-teman. Jadi kalau dapat beasiswa, keberangkatan itu semua sudah diurus, ya. Jadi sudah tinggal beli-beli yang belum dibeli aja, yang belum disiapin. Kemudian ada tiket pulang liburan ke Indo. Nah, kemudian ada tiket pulang akhir. Jadi kalau sudah lulus, ya, sudah wisuda, sudah LC, itu nanti ada tiket pulang terakhir. Nah, kemudian di asrama Bu Us itu juga ada fasilitas olahraganya. Gitu, teman-teman. Jadi insya Allah sudah
terjamin lah bahasanya. Berarti Kayak fokusnya gitu, tinggal Kak. belajar aja ya. Kalau orang dapat beasiswa tuh Fokusnya tinggal belajar aja. tinggal belajar aja, iya. Wah, semuanya udah Betul, disediain dari makan, kemudian dari tempat tinggal, bahkan uang betul. bulanan, uang buku, Uang transportasi bulanan. ke kampus. Itu semuanya udah sangat-sangat cukup bagi mahasiswa gitu kan. Dan ya tinggal belajar aja isinya Betul, berarti di asramanya gitu ya. Di Al-Azhar. Oke. betul, Kak. Oh iya, buat teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat box ya teman-teman. Ya nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di chat box. Gitu. Baik, itu tadi fasilitas dari beasiswa Al-Azhar, beasiswa penuh gitu ya. Nah, sekarang kita kan mau deketin seleksi Al-Azhar nih Kak. Seleksi Al-Azhar kan kabarnya minggu kedua bulan Mei. Cuma tanggal pastinya belum tahu. Cuman sudah dibuka pendaftaran untuk Tahdik Mustawa nih. Nah, itu apa Tahdik Mustawa? Kemudian seleksinya itu ngapain aja? Apa yang harus dipersiapkan? Itu alur seleksinya gimana sih Kak? Alur seleksi Al-Azhar itu Kak? Oke, baik teman-teman. Jadi, bagaimana sih alur seleksi ujian masuk Universitas Al-Azhar ya? Itu ada 3 tahap ya. Yang pertama ada tahdik mustawa. Nah, tahdik mustawa itu apa sih? Tahdik mustawa itu bagaimana? Ya, tahdik mustawa itu mencakup ujian tahriri atau ujian tulis ya. Kemudian ada ujian syafahi. Ujian syafahinya ada 2. Ada ujian lisan muhadasah ya, percakapan sehari-hari yang menguji langsung dari duktur dari Universitas Al-Azhar ya, syekh dari sananya langsung. Kemudian kalau ujian tahriri dan ujian lisan muhadasahnya itu sudah lolos ya. Jadi ujian tahriri dan ujian syafahi muhadasahnya itu dilaksanakan dalam satu waktu bersamaan. Jadi dalam satu hari maksudnya teman-teman. Jadi setelah ujian tahriri ya, ntar langsung ujian syafahi. Nah, kemudian setelah itu ada penyeleksian teman-teman. Ya, jadi nggak langsung ujian tes wawasan kebangsaan, tapi ada penyeleksian terlebih dahulu. Nah, bagi yang lolos itu pasti akan mengikuti ujian tes wawasan kebangsaan. Nah, ujian tes wawasan kebangsaan itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi kalau ujian tes wawasan kebangsaan itu pengujinya dari Indonesia, teman-teman. Nah, biasanya yang diuji itu tentang toleransi antara agama muslim dan non-muslim. Nah, kemudian jiwa nasionalis kita diuji sebagai rakyat Indonesia nih. Kemudian eh, perbedaan antara Mesir dan Indonesia, kemudian juga ada beberapa pertanyaan tentang fikih kontemporer ya teman-teman. Nah, kemudian setelah ujian tes wawasan kebangsaan ya, itu pengumuman final ya teman-teman. Jadi kalau sudah lolos tes wawasan kebangsaan, itu sudah menjadi mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, setelah tahdik mustawa dan tes wawasan kebangsaan, teman-teman, nanti bagi mahasiswa yang lolos ya, itu akan ditempatkan di beberapa tingkat level ya pada kelas bahasa atau disebut juga daurul lughoh teman-teman. Ya, jadi setelah tahdik mustawa itu ada kelas bahasa. Nah, ada 3 tingkat ya, ada 3 level di dalam daur lughoh. Nah, itu yang pertama, yang paling pemula itu namanya mubtadi ya. Kemudian ada mutawasid, kemudian yang paling tinggi itu ada mutaqaddim teman-teman. Nah, kemudian setelah ditempatkan di beberapa tingkat kelas bahasa ya, itu kita ada ujian muadalah ya. Nah, ujian muadalah itu apa? Yaitu ujian penyetaraan. Ya, ujian penyetaraan. Jadi ada beberapa pondok yang sudah bermuadalah dengan Universitas Al-Azhar. Tapi ada beberapa pondok juga yang belum ada muadalah dengan Universitas Al-Azhar. Nah, bagi yang belum muadalah atau non muadalah itu diwajibkan untuk mengikuti ujian muadalah, teman-teman. Nah, ujian muadalahnya itu ya cakupan materi yang harus disiapkan itu lebih banyak teman-teman dari tahdid mustawa. Ya kan kalau tahdid mustawa tahriri dan syafahi itu cakupannya hanya nahwu, sorof, balagoh, terus istima, kiroah, kitabah ya. Nah, tapi kalau ujianmu adalah ya itu dia ada tambahan fikih sama ada tambahan hadis teman-teman ya. Jadi perlu diingat
ya, tahapan-tahapan seleksi Al-Azhar itu ada 3 tahap ya teman-teman. Tahdid mustawa, yaitu ujian tahriri, ujian tulis, dan ujian syafahi muhadasah. Kemudian kalau sudah lolos di tahap tersebut, ujian tes wawasan kebangsaan, ya. Kemudian kalau sudah lolos di tes wawasan kebangsaan, ya sudah resmi insya Allah menjadi mahasiswa Al-Azhar, kemudian ada ujian muadalah gitu teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu disiapkan untuk seleksi? Kira-kira pelajarannya tadi seperti yang saya sampaikan ya teman-teman. Itu pelajaran yang harus disiapkan. Itu ada qawaid ya. Qawaid itu mencakup nahwu, sorof, balagoh ya teman-teman. Nah, kemudian ada kitabah. Kemudian ada kiroah. Kitabah itu pelajaran apa sih gitu? Kitabah itu seperti pelajaran kalau di Indonesia pelajaran bahasa Indonesia teman-teman, tapi di bahasa Arabin gitu. Kemudian ada pelajaran kiroah ya, yang pasti itu ada bentuk soalnya itu ada makolah gitu ya teman-teman, makolah bahasa Arab ya. Kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan makalah tersebut teman-teman. Kemudian ada istima ya, istima itu listening teman-teman ya. Nanti kalau yang tahun-tahun kemarin ya bentuk soalnya itu pasti uh, ada tentang muhadasah ya, muhadasah. Kemudian ada juga hikayat, hikayat berbahasa Arab gitu teman-teman. Ya, jadi harus banyak-banyak latihan mendengarkan teman-teman. Nah, kemudian muhadasah atau wawancara ya. Nah, untuk muhadasah atau wawancara ya, itu pertanyaannya biasanya pertanyaan-pertanyaan harian teman-teman. Mulai dari pertanyaan yang paling mudah ya, kemudian ke pertanyaan-pertanyaan yang ya lumayan perlu persiapan jawaban yang sebaik mungkin gitu teman-teman. Nah, kemudian itu tadi yang harus disiapkan ya teman-teman mulai dari mata pelajarannya. Nah, kemudian apa sih tips atau strategi yang perlu kita usahakan gitu untuk melewati seleksinya gitu ya. Nah, yang pertama itu ya teman-teman, itu kita fokus sama bahasa Arab ya, itu udah pasti ya teman-teman ya. Nah, itu kita harus menguatkan struktur bahasa ya, struktur bahasa Arab ya. Mulai dari kita bisa menganalisis kalimat Arab teman-teman. Nah, menganalisis kalimat Arab. Nah, gimana sih maksudnya? Kita latihan mengurai kalimat menjadi unsur-unsur dasar ya, yang tadinya eh targetnya dalam misalnya dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah misalnya. Nah, kita urai itu kita urai unsur-unsurnya mulai dari fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita latihan i'rab nih, teman-teman. Ya, perbanyak latihan i'rab kan banyak dari kita aku juga sih agak bukan kurang, agak sulit lah kalau di i'rab. Jadi banyak-banyak latihan i'rab ya teman-teman. Nah, jadi setelah menganalisis kalimat, kita latihan i'rab nih teman-teman. Ya, biar kita tuh bisa menentukan posisi kata dalam kalimat sama akhirnya tuh perubahan akhirnya tuh akhir dari kata tersebut tuh bagaimana gitu ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk pelajaran sorof ya, jangan lupa kita penguasaan kita dalam amsilah tasrifiyah ya. Uh, Hafal dan pahami bentuk-bentuk fiil seperti fiil madi gimana, fiil mudhari gimana, ya amr gimana, masdar gimana. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian jadi bagi teman-teman yang dengerin strategi ini langsung pusing gitu ya teman-teman, tenang teman-teman, di sini ada Skolab yang hadir dengan modul intensif Nahwu dan Sorof ya teman-teman, yang insya Allah lebih mudah dipahami gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua kita bisa penguasaan kita terhadap mufradat teman-teman ya. Nah, mulai dari pertama misalnya kalian perbanyak baca teks tanpa harokat gitu kan teman-teman, misalnya baca teks tanpa harokat, perbanyak baca makalah, perbanyak mendengarkan konten berbahasa Arab, perbanyak mendengarkan muhadasah-muhadasah. Dari situ kalian cari kosakata yang menurut kalian belum tahu artinya itu apa teman-teman. Kalian catat dalam satu buku. Kalau aku dulu kayak gitu, aku catat dalam satu buku tulis ya kosakata yang belum aku tahu artinya. Kemudian aku cari dan aku hafalin gitu teman-teman. Nah, kemudian praktik penggunaan kalimat baru.
Jadi setelah dicari kosakata-kosakatanya, ya, kosakata barunya sudah ada, coba kalian latihan, ya, dari kosakata tersebut kalian jadikan kalimat, teman-teman. Nah, dari situ kan pasti terasa ya, teman-teman, kemampuan berbahasa Arab kita, teman-teman. Nah, kemudian media pendukung, ya. Mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi digital, ya, biar belajarnya itu lebih efektif gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, tips yang ketiga itu fahmul makru, ya, atau pemahaman bacaan, teman-teman. Nah, ini penting banget apalagi untuk mempersiapkan kiroah, teman-teman. Ya, namanya aja kiroah ya, membaca. Berarti kita juga harus banyak latihan membaca. Membacanya makalah bahasa Arab, teman-teman. Ya, nah, mungkin bisa dimulai dari makalah berbahasa Arab yang masih ada harokatnya. Nah, setelah itu kalian coba latihan ya dengan makalah bahasa Arab yang tanpa harokat atau Arab gundul, teman-teman. Nah, dari situ kemampuan nahwu sorof kalian itu pasti akan terasa gitu. Oh, ini dobetnya udah bener belum ya gitu, ya kan? Nah, kemudian dari membaca makalah tersebut ya, kita ambil inti bacaan ya, karena pasti akan ditanyain ya inti bacaan yang disampaikan oleh makalah tersebut tuh apa sih gitu. Nah, setelah itu kalian latihan menjawab soal ya, soal-soal yang berkaitan dari makalah tersebut. Gitu, teman-teman. Nah, terus kalian juga jangan khawatir, teman-teman, ya, karena sekolah menyediakan latihan harian berbasis teks klasik dan kontemporer. Ya, jadi akan mengasah kemampuan membaca bahasa Arab kita. Itu, teman-teman. Kemudian, tips yang keempat ya, itu ada muhadasah dasar atau wawancara bahasa Arab. Nah, untuk wawancara muhadasah ini eh, latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum, teman-teman. Nah, kalau yang aku lakuin tahun lalu ya, teman-teman, itu kan ketika kita join grup ya, teman-teman, itu pasti banyak yang share kisi-kisi soal-soal yang sering ditanyakan, ya kan? Nah, itu aku catat di buku. Pertanyaan-pertanyaannya aku catat di buku. Terus jawaban yang belum aku tahu jawabannya, aku buat jawabannya sebaik mungkin. Ya, kemudian aku jawabnya pakai bahasa Indonesia dulu, setelah itu diterjemahin ke bahasa Arab. Nah, kemudian jangan lupa diperhatikan tarkib dan lahjahnya, teman-teman. Ya, karena muhadasah itu yang dinilai maharotul kalamnya, ya. Nah, kemudian oh ya, jangan lupa teman-teman bahwa siapkan jawaban ya yang jawabannya ini bersifat wasatiyah, teman-teman. Nah, wasatiyah itu apa? Wasatiyah itu jawabannya tengah-tengah. Jadi bukan jawaban yang menunjukkan kefanatikan kita terhadap aliran atau golongan tertentu, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai jawaban kita itu bertentangan dengan manhaj yang dijalankan oleh Al-Azhar itu sendiri. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan lupa siapin jawaban dengan jawaban terbaik kalian. Nah, kemudian latihan berdialog harian ya, latihan berdialog harian mau sama teman ya atau mencari tutor gitu ya, teman-teman, atau di depan cermin mungkin ya, di depan cermin latihan latihan berdialog pakai bahasa Arab biar nanti pas ketika diuji ya, ketika diuji sama Mumtahinah Mesirnya langsung kalian nggak kagok, kalian nggak kaget. Itu benar-benar membantu banget, teman-teman, ya. Nah, eh, kemudian simulasi percakapan ya, teman-teman. Nah, ya seperti tadi, jadi setelah kalian siapkan jawabannya ya, kalian coba di simulasi percakapan ya di depan cermin misalnya, atau kalian cari partner misalnya gitu. Nah, mulai dari situ itu sangat membantu, teman-teman. Nah, kalau di bimbel intensif Skolab ini, teman-teman, kita bakal dapat sesi praktik muhadasah langsung sama tenaga pengajar yang bersanad dari Al Azhar gitu, teman-teman. Jadi benar-benar membantu, teman-teman, setiap program Skolab ini ya. Nah, kemudian dari beberapa tips yang sudah aku sampaikan sebelumnya ya, yang paling penting juga adalah latihan soal, perbanyak latihan soal ya, simulasi ujian tahdid mustawa. Nah, jadi setelah kita memahami, setelah kita menghafal kaidah-kaidah tarif, setelah kita memahami materi-materinya, jangan lupa perbanyak latihan soal ya. Dari latihan soal tersebut kita bakal kegambar gitu. Oh, jadi
pertanyaannya seperti ini. Oh, mungkin kira-kira pertanyaannya kayak gini, gitu. Nah, setelah perbanyak latihan soal, ya, jangan lupa manajemen waktu dan evaluasi mandiri, teman-teman. Ya, jadi kalian setelah latihan dinilai nih, misalnya salahnya berapa ya, kayak gitu. Nah, semoga aja di latihan-latihan selanjutnya kesalahannya berkurang, bukan malah bertambah, gitu teman-teman. Ya, nah jadi evaluasi itu sangat penting ya teman-teman, ditandain mana yang kira-kira belum paham. Oh, eh, oh aku salah di sini, berarti aku kurang paham di sini, gitu. Jadi bisa diperdalam lagi pemahamannya. Nah, kemudian, jadi kalau di Scholarp ini ya teman-teman, menyediakan sesi stimulasi rutin ya teman-teman, dengan skema penilaian yang menyerupai sistem penyeleksian Al-Azhar ya teman-teman. Jadi kalau waktu itu kita habis tryout ya teman-teman di Scholarp, itu nanti dikasih tahu nilainya teman-teman ya, rankingnya berapa, nilainya dari tryout segini gitu. Jadi kita tuh bisa tahu, oh di tryout ini aku masih salah banyak gitu. Jadi diharapkan di tryout selanjutnya lebih baik lagi itu teman-teman. Nah, kemudian strategi selanjutnya ya teman-teman, seperti yang aku bilang sebelumnya, pola belajar rutin teman-teman. Ya, jadi bikin jadwal harian teman-teman ya, minimal sehari belajar misalnya sejam. Sejam mah terlalu sebentar ya teman-teman. Mungkin minimal 3 jam gitu ya. Terus dari setelah memahami, setelah menghafal, latihan soal kayak gitu teman-teman. Jadi kita atur sendiri ya, kita bikin jadwal gitu teman-teman, biar uh, biar kita ada motivasi gitu buat belajar gitu teman-teman ya. Nah kemudian ada beberapa tips penting ya, ya dari tips-tips strategi-strategi yang sudah aku sampaikan sebelumnya ya. Nah yang pertama itu prioritaskan konsistensi belajar teman-teman ya, seperti yang tadi aku bilang ya, dari pola belajar rutin itu konsistensi yang paling penting ya, istiqomah itu paling penting ya. Lebih baik belajar sedikit tapi berjalan setiap hari daripada harus SKS, sistem kebut semalam teman-teman. Karena kalau SKS ya, atau ngejar Hamin 3 baru belajar kayak gitu teman-teman. Nah itu yang kita hafalin setelah ujian langsung lupa teman-teman, yang kita pahamin langsung lupa. Jadi lebih baik belajarnya nyicil teman-teman. Nah kemudian gabung komunitas agar termotivasi dan punya teman latihan ya, grup-grup yang eh, bersangkutan dengan apa, persiapan Al Azhar, join kayak gitu. Dari situ kita tahu info-info, dari situ kita tahu harus melangkah kayak gimana, dari situ kita tahu oh uh, setelah ini gitu, dan kalian punya teman yang sama-sama berjuang bareng gitu, jadi punya motivasi. Nah kemudian dengarkan konten berbahasa Arab ya teman-teman, nonton konten ceramah lah, film lah, dengar muhadasah lah yang berbahasa Arab gitu. Mungkin boleh pakai teks awal-awal. Nah, tapi uh, setelah beberapa kali menonton mungkin bisa dihilangin teksnya biar kita terbiasa mendengar bahasa Arab. Dari situ kita terlatih, pendengaran kita terlatih, istima kita, simaah kita itu terlatih, sehingga ketika hari AHA ujian kita tidak kagok gitu teman-teman. Nah, jangan lupa juga perbanyak membaca ya, seperti tadi yang aku bilang, perbanyak membaca makalah-makalah berbahasa Arab ya, perbanyak membaca tulisan Arab gundul ya, hikayat-hikayat, dan kemudian jangan lupa latihan berbicara gitu teman-teman. Itu mengasah uh, kemampuan berbicara bahasa Arab kita, maharatul kalam kita gitu teman-teman. Nah kemudian yang paling penting nih teman-teman ya, dari semua tips ini yaitu ikut bimbingan persiapan teman-teman ya. Ada dua yang paling penting, ikut bimbingan persiapan dan berdoa ya teman-teman. Ikut bimbingan persiapan ini penting teman-teman ya, karena kita di situ kita punya guru yang menjadi patokan kita belajar. Ketika kita belajar sendiri itu kan kadang kita tuh ragu ya teman-teman, ini tuh sebenarnya benar apa salah gitu kan. Tapi ketika kita belajar, kita ikut bimbel persiapan ya, kita jadi
tahu, kita punya patokan, oh ternyata yang benar tuh ini gitu. Oh ternyata yang ini tuh salah gitu teman-teman. Nah, kalau aku kemarin ikut bimbel intensif Skolab teman-teman ya. Nah, kenapa sih harus bimbel intensif Skolab gitu? Nah, dari bimbel intensif Skolab ini ya, dari yang tadi sudah aku sampaikan semua ya, program pembelajarannya, program pengajarannya, ya, materi-materinya itu sudah tidak usah diragukan lagi teman-teman, ya. Mulai dari pemateri, pengajarnya, ya, itu insya Allah sudah memiliki pengalaman yang banyak teman-teman. Sudah S2 di Al-Azhar, ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi materi dan pengajarnya. Nah, kemudian suasana belajarnya juga seru, teman-teman, ya. Eh, interaktif ya, teman-teman. Terus komunikatif juga antara pengajar sama kitanya gitu, teman-teman. Itu yang aku rasain kemarin ya. Terus kemudian banyak ngasih tryout juga. Jadi kita tuh terasah gitu apa yang sudah kita pelajari itu kita tahu gitu kita tuh udah sampai mana gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir banget jangan lupa berdoa teman-teman ya. Doa-doanya berdoa, sholat sunnah ya. Gak apa kita rayu Allah. Mungkin dari sini dari yang awalnya kita cuma minta, kita cuma ngelakuin itu buat minta dimudahin, lama-lama jadi terbiasa istiqomah sampai kelar ujian, sampai kita jadi mahasiswa, sampai kita sudah tua nanti kan terjadinya terbiasa gitu kan teman-teman. Nah, ada satu kutipan yang aku suka dari video yang pernah aku tonton ya. Eh, jika mimpimu belum memanggilmu untuk tahajud, berarti mimpimu belum besar ya. Jadi di jangan tinggalkan sholat-sholat sunnahnya ya, apalagi sholat lima waktu ya teman-teman. Sholat tahajudnya, sholat taubat, sama sholat hajat ya. Jadi usaha dan doa itu harus beriringan. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha juga bohong ya. Jadi begitu teman-teman, tips strategi ya yang bisa aku sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin. Begitu Kak. Oke, baik. Makasih Kak Naila. Itu banyak banget insight baru yang teman-teman dapat ya. Jadi dari dari tips, kemudian persiapan-persiapan, bahkan beberapa kali pengalaman Kak Naila gimana belajarnya. eh Apa ini mungkin bisa ditiru juga cara belajar Kak Naila seperti ini. Kira-kira cocok gak ya, masuk gak ya sama aku? Oh iya ya, kayaknya butuhnya kayak gini. Jadi akhirnya teman-teman tahu semua nih dari apa namanya apa yang tadi dipaparkan oleh Kak Naila. Makasih banyak Kak Naila atas insight-nya. Ya teman-teman, mungkin Ya, aku terima kasih sedikit kembali Kak. sedikit mengambil kesimpulan sebelum ke tanya jawab ya, bahwa ya materinya itu ada qawaid, kitabah, qiraah, istima, dan yang terakhir muhadasah gitu ya. Yang qawaid, kitabah, qiraah, istima ini tulis gitu ya, Yan. Yang muhadasah ini ketika Ya, interview gitu kayak. ya, Karena nanti betul katanya Kak. karena nanti ketika seleksi ya, pasti ada sesi interview dengan chef langsung yang dari Mesir, yang mana pasti Betul. bahasanya akan sedikit berbeda kedengarannya daripada bahasa yang sering kita dengar orang-orang Indonesia gitu kayak. Dan itu Iya, membutuhkan betul. sering-sering latihan kayak gitu. Itu. Betul Kak. Terus Mm. juga ketika di istimak juga itu istimak itu eh, kalau apa namanya kesan-kesannya dari teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya, sound istimaknya ini bahasa Arabnya ini bahasa yang mungkin apa ya lahjahnya itu kurang kurang familiar ke kita gitu ya. Kita harus jeli. Jadi penting banget tadi kata Naila bahwa teman-teman harus sering-sering dengerin audio-audio bahasa Arab, entah itu film bahasa Arab, entah itu apa namanya muhadasah-muhadasah bahasa Arab gitu-gitu. Karena suaranya orang Arab itu beda dengan suara kita gitu ya teman-teman ya. Itu. Benar Kak. Dan tips-tips yang lainnya yang tadi sudah disampaikan Kak Naila. Oke, makasih Kak Naila. Sekarang kita lanjut ke ini di chat Kembali box Kak. sudah apa masuk banyak banget pertanyaan. Nanti kita jawab sedapatnya ya. Ini kita Oke. waktunya sekitar Kak. 30 sampai 40 menit lagi. Kita jawab semua pertanyaan. Lumayan banyak. Tapi insya Allah eh, terjawab semua. Baik. Dari Kak Putri Pratama. Kak, bahasa Arab kita sama Mesir kan sedikit berbeda. Nah, yang diujikan itu bahasa Arab yang mana gitu. Silakan dijawab, Kak. Nel.
Baik, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bahasa Arab yang udah kita pelajarin ya di pondok, entah itu di SMA sebelumnya, ya itu emang beda teman-teman sama bahasa Amiyah Mesir. Kalau kita kan belajar bahasa Arab Fusha ya teman-teman namanya. Nah, kalau orang Mesir sehari-hari itu kan ngomongnya pakai bahasa Amiyah Mesir. Tapi tenang aja teman-teman, karena yang diujikan ya maupun itu tahriri atau syafahi ya simaah ya itu semua pakai bahasa Arab Fusha teman-teman ya. Cuman yang membedakan di sini lahjahnya teman-teman ya kan. Kalau kita kan kadang ngomongnya lahjahnya ya bahasa Arab lahjah Indonesia ya teman-teman kadang dari kita. Nah, tapi kalau misalnya yang menguji langsung karena yang menguji langsung dokter Mesir ya teman-teman. Jadi kita harus fokus gitu teman-teman ya dari istimewa juga kita harus fokus insya Allah kalau fokus ya pahami pertanyaannya dengan baik pahami apa yang dibicarakannya dengan baik insya Allah gampang teman-teman karena pakai bahasa Arab susah teman-teman jadi gampang insya Allah teman-teman Oke, gitu Kak. baik. Itu sudah dijawab ya dari Kak Putri. Sekarang ke Kak Yandri. Kak, saya ingin bertanya, saya pernah bertemu dengan orang Mesir. Katanya kalau kerja sembari kuliah itu ilegal. Apakah benar? Oke, bisa dijawab, Kak. Iya Kak baik Kak. Karena apa teman-teman karena visa kita datang ke sini sebagai visa pelajar teman-teman, bukan visa pekerja teman-teman ya. Jadi kalian datang ke sana mau ngapain teman-teman? Mau belajar atau mau jualan gitu teman-teman. Ya, balik lagi ke kita masing-masing teman-teman. Gitu. Gitu Baik, Kak. Mungkin. baik dari Kak Yandri tadi ya. Kemudian dari Kak Keisha. Kak, maaf ini nanti ujiannya di mana dan kapan aja ya? Kalau yang tahun lalu gimana, Kalau Kak? kalau tahun lalu itu online Kak. Online Hmm. teman-teman. Jadi ketika hari H ujian ya sangat dihimbau untuk mencari tempat yang sinyalnya tuh bagus ya. Kalau bisa cari yang berwifi, cari yang berwifi ya. Sinyal bagus, kemudian apa? Tidak bising gitu teman-teman ya, nggak berisik ya. Jadi kalau tempat itu bebas karena online ya. Dan untuk kapannya itu tergantung ya. Jadi kalian harus perhatikan apa infonya ya. Dilihat terus infonya gitu teman-teman. Begitu Kak. Oke, gitu ya. Berarti kapannya ini sesuai edaran yang kemarin kita terima itu kan di minggu kedua. Jadi ada dua batch teman-teman. Ini tambahan juga ya buat teman-teman. Ada dua batch ujiannya. Tadi Mustawa ya maksudnya ya. Yang batch pertama itu di minggu kedua bulan Mei. Yang batch kedua atau gelombang kedua itu di bulan Juni. Cuman bulan Juninya dan tanggalnya itu belum jelas kapannya ya. Mungkin bisa stay tune juga di informasi atau mungkin nanti kita bakal update juga di Schoolab karena Schoolab juga bakal terus up to date terkait pengumuman-pengumuman yang ada di Al Azhar gitu ya teman-teman. Baik, oke lanjut ke Kak ini. Apakah harus hafal beberapa juz jika ada beberapa yang harus dihafal gitu? Apakah kira-kira apakah harus hafal beberapa juz terlebih dahulu kah atau seperti apa? Oke, baik teman-teman. Jadi, kalau berdasarkan tahun kemarin, ketika aku ikut ujian, ya, itu memang harus dipersiapkan hafalan minimal 2 juz, teman-teman. Ya, juz satu dan juz 2. Kalau juz 30, kalian pasti udah hafal dong, ya. Nah, tapi itu tergantung ke Muntahin, teman-teman. Karena aku sendiri nggak ditanyain hafalan Quran, teman-teman. Tapi teman aku ditanyain. Jadi, alangkah baiknya dipersiapkan dengan sebaik mungkin, gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau belum punya hafalan, mungkin dikejar, teman-teman. 2 juz aja. Insya Allah kekejar teman-teman. Oke, baik. Jadi Itu lebih Kak. baik mempersiapkan kayak karena meskipun Ya, lebih baik bertanya kepersiapkan. tapi lebih baik dipersiapkan. Oke, Mm-mm, baik. betul. Lanjut lagi. Apakah bisa daftar sendiri tanpa bantuan orang lain? Ini pertanyaannya seperti itu. Kalau untuk pendaftaran kan online ya teman-teman. Jadi daftar sendiri insya Allah bisa teman-teman karena aku sendiri pun daftar sendiri teman-teman. Ya, mungkin kalau ada yang kurang dipahamin ya mungkin bisa nanya ya, nanya ke teman atau nanya langsung ke eh, orang-orang yang lebih tahu gitu teman-teman. Ya, jadi kalau daftar sendiri ya bisa insya Allah ada arahan ya kan pasti ya teman-teman jadi diperhatikan aja gitu Oke, teman-teman. baik.
Oke, lanjut. Kak, kalau tes yang diadain Markas Tatwir Al Azhar yang dilaksanakan di Cirebon itu sama atau beda gitu? Ini mungkin saya betul jawab juga nih. Karena Kak Nana di apa namanya di Mesir, jadi nggak terlalu. Jadi yang diadakan ini adalah seleksi yang diadakan ini adalah seleksi dari Markas Azhariyah Indonesia yang langsung bekerjasama dengan Markas Tatwir Al Azhar yang ada di Mesir, teman-teman. Nah, nanti em, ini yang kesempatan ini yang masih terbuka. Jadi teman-teman silakan bisa mendaftar melalui web atau link yang tertera untuk mendaftar melalui Markas Al Azhar Azhariyah Indonesia. Dulu itu beda namanya, bukan MAI kan. Dulu tuh namanya Pusiba, sekarang jadi MAI gitu ya. Dan ini akan terus berkembang, tapi kurang lebih sama ininya apa namanya, penyelenggaranya yaitu dari Markas Tatwir yang ada di Mesir melalui Markas Tatwir Mesir. Jadi kira-kira tempatnya bukan di Cirebon sih, tempatnya itu ada di Bekasi, kantornya di Bekasi, teman-teman. Nah, apakah sama? Wallah alam. Cuman karena sekarang yang buka adalah MAI atau Markas Azaria Indonesia, maka silakan dimaksimalkan nih pendaftarannya, gitu ya. Ya, semoga menjawab dari Betul. Kak Najwa. Oke, kemudian dari Kak El Mustafid. Kak, kalau Al Azhar Mesir itu kebanyakan mandiri apa beasiswa, Kak? eh Kebanyakan, pasti kebanyakan mandiri ya teman-teman, karena kuantitas penerima beasiswa sendiri saja kalau dari Indonesia, apalagi dari jalur Kemenak aja itu hanya 20 orang teman-teman. Ya, jadi kalau banyakan mana jumlahnya itu banyakan mandiri teman-teman. Mandiri itu dari Indonesia aja bisa sampai se 1000 lah teman-teman. Nggak nyampe. 500 lah teman-teman. Itu belum sama orang luar negeri yang lain. Gitu teman-teman. Oh, 1000 lebih. 1000 lebih, ya. Belum sama orang luar negeri yang lain teman-teman. Jadi banyakan mandiri. Oke, Gitu Kak. jadi lebih banyak mandiri ya. Mungkin juga untuk informasi teman-teman bahwa kuota Al Azhar di untuk pelajar Indonesia itu sekitar di angka 174 tan kalau nggak salah, atau kalau nggak salah sekarang nambah jadi 180-an, 180 kuota terbagi menjadi beberapa jalur. Kalau Kak Naila ini kemarin dapat beasiswa dari jalur Kemenak Kak ya, jadi seleksi Betul Kemenak Kak. dapat jalur beasiswa dari Kemenak seperti itu. Ada mungkin jalur lain nanti, jalur mungkin ada yang dari jalur apa namanya PBNU. Nih teman-teman dari PBNU bisa mendaftar melalui jalur PBNU. Ada dari jalur Gontor sendiri, ada dari jalur yang lain. Jadi banyak banyak jalurnya. Ada sekitar 7 jalur atau 8 jalur gitu ya. Em, tapi untuk yang kali ini, yang tadi Mustafa ini itu terfokuskan untuk jalur Kemenak yang kuotanya 20 orang. Nah, seperti itu. Betul. Untuk jalur-jalur yang lainnya, stay tune juga di Instagram Schoolab. Nanti kita akan infokan kapan dibuka. Seperti itu. Oke, baik tadi untuk Kak El Mustafid. Sekarang, Kak, kalau saya Mesir, pelajarannya yang diulang dari SMP dan SMA apa lanjut, Kak? Ini pelajaran apa nih kira-kira ya? Apakah pelajaran bahasa atau pelajaran ininya? Tapi kayaknya pelajaran bahasa deh. Silakan, Kak Nela. Ya, jadi pelajarannya, kalau misalnya pelajaran bahasa, itu kayak misalnya seperti nahu, kayak gitu ya. Yang ilmu alat, ya, nahu, balago, sorof, itu pasti ada beberapa bab yang memang sudah kita pelajarin sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau di Al-Azhar itu lebih rinci lagi, teman-teman. Lebih tafsili lagi, teman-teman. Jadi lebih rinci intinya. Tapi dasarnya udah pernah kita pelajarin gitu teman-teman. Tapi ada beberapa juga madah yang memang belum pernah kita pelajarin gitu teman-teman. Insya Allah mudah kok teman-teman. Oke. Gitu Kak. Yang penting belajar ya, yang penting belajar terus gitu. Yang penting belajar. Oke, lanjut. Di Al Azhar apakah bayar UKT juga, Kak? Oke, jadi kalau di Al-Azhar itu bisa dikatakan gratis ya teman-teman. Karena tidak ada UKT teman-teman. Jadi cuma bayar per tahun itu kalau nggak salah rusum ya, itu 200 ribuan lah, sekitar 200-300 ribu. Nah, terus paling bayar uang buku juga teman-teman, kan tiap eh, semester itu kan ganti buku ya teman-teman. Itu, oh, setiap tahun itu kan ganti buku ya, setiap tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu kan pasti ganti buku. Nah, bayar itu. Jadi bayar rusum sama bayar
buku. Kalau di awal itu bayar ijroat juga atau pemberkasan pendaftar ulang gitu teman-teman. Dan insya Allah murah teman-teman. Ya, jauh eh, lebih murah dibanding kampus-kampus di Indonesia teman-teman. Gitu, Ya, gitu ya. Kak. Berarti setahun cuman bayar sekitar 200.000 Kak. Itu 200-300 ribu. itu sedangkan kalau di Itu Indonesia itu yang per fakultas, semester. Gimana? Oh, iya, yang fakultas itu yang ini. fakultas adabi. Adabi. Oh ya. Heeh, Fakultas Adabi itu adabi. apa aja sih Kak? Fakultas Adabi itu ada apa aja? Ada Usuluddin ya, bahasa Ada Arab. usuluddin, Mm-mm. ada lugoh, usuluddin, kemudian ada syariah, ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya ilmi itu beda lagi teman-teman. Kalau ilmi itu dari yang aku tahu infonya dari teman-teman itu ya hampir sama lah kayak di Indo, cuman mungkin lebih murah, tapi hampir sama gitu teman-teman. Itu yang ilmi, kayak kedokteran, psikologi, terus apa lagi teman-teman? Dan lain-lain lah pokoknya yang ilmi itu dia bayar dan lumayan sama kayak di Indonesia gitu teman-teman. Jadi kalau mau murah masuk ada aja teman-teman gitu. Ya, ya. Jadi Adabi tadi ada Usuluddin, Syariah, Lugoh gitu ya. Gitu. Oke. Itu kira-kira teman-teman. Baik, lanjut. Kak, boleh tahu contoh soal-soal yang diteskan? Kayaknya nggak bisa di-spill di sini nih. Kita kan waktunya terbatas juga nih. Ya, Next mungkin ya. Atau kalau nggak nanti bisa join di Bimbel, Kak. Di Bimbel kita akan bahas tuntas tuh latihan-latihan soal-soal yang diteskan tiap tahunnya. Jadi pola-pola soalnya itu bisa kelihatan. Kayak gitu. Baik. Kemudian nih yang selanjutnya. Kalau UIN yang bersangkutan dengan Pendis Kemenak untuk ke Al-Azhar Kairo itu apa harus semua adalah juga, Kak? Kalau ini mungkin ya gimana kan ya? Atau saya berjawab yang ini karena ini boleh Kak. bukan di Boleh. Indonesia ya. Kalau yang UIN jadi gini Kak, adalah itu adalah bentuk penyetaraan lembaga ke Al-Azhar secara mandiri, bukan melalui Kemenak gitu. Jadi misalnya ada pondok pesantren, katakan kalau kan ada di Gontor, berarti pondok pesantren di Gontor itu mengadakan penyetaraan ijazah mandiri ke Al-Azhar, bukan melalui Kemenak, tapi dari langsung ke Al-Azharnya. Nah, berarti dengan ada seperti itu, maka Gontor sudah muadalah seperti itu. Yang lain mungkin dari pondok ada kemarin tuh saya lihat di Amanatul Rumah. Amanatul Rumah mengadakan apa namanya penyetaraan ijazah mandiri, bukan melalui Kemenak, tapi langsung ke Al-Azhar. Nah, bagaimana dengan UIN yang bersangkutan dengan Pendis bahwa Pendis Kemenak tidak melakukan penyetaraan dengan Al-Azhar sehingga tetap harus ada muadalah atau ikut ujian muadalah. Seperti itu, Kak Sabrina. Baik, lanjut ya. Kak, apakah ada batasan untuk tahun kelulusan SMA atau tahun maksimal ijazahnya? Oke, ini Baik. gimana kan? Nah, silakan. Kalau dari yang tahun lalu ya teman-teman, setahu aku kalau nggak salah minimal maksimal itu 3 tahun apa 2 tahun ya Kak? Antara Ya, 3 tiga, atau 2 tahun. tahunan. Nah, 3 tahunan. Oh 3 tahunan. 3 tahun. Iya. Oke, jadi maksimal itu 3 tahun ya kan? Eh, Berarti kalau misalnya 3 tahun itu berarti maksimal itu lulus tahun berapa? 2022 ya? 2022 ya dua ribu betul. dua puluh dua. Oke, itu. Gitu teman ya. Lanjut. Caranya beasiswa full. Wah, ini caranya beasiswa full berarti yang tadi disampaikan ke oleh Kanayla tuh dijawab semua di situ tuh di webinarnya. Nanti mungkin bisa Iya, disimak di YouTube-nya sekolah ya kalau teman-teman mau nge-review lagi apa aja tips-tipsnya tadi dan belum sempat nyatet bisa disimak di YouTube sekolah nanti kita upload di sana. Oke. Kemudian Kak, betul Kak. kira-kira nunggu panggilannya berapa bulan? Nah, tuh. Eh, Kalau yang tahun kemarin itu sekitar kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan teman-teman. Jadi rata-rata kita itu berangkat bulan November 2024 itu sudah berangkat November akhir, November sampai Desember. Tapi ada juga yang berangkatnya Januari. Jadi intinya berangkatnya itu nunggu visanya turun ya teman-teman. Nah, baru setelah visa turun, pemberangkatan tergantung mediator masing-masing gitu teman-teman. Jadi Oke. bisa ditunggu, sembari ditunggu mungkin bisa ngajar dulu, belajar lagi, atau mungkin bisa kerja dulu gitu teman-teman. Oke.
Kayak berarti kira-kira 4 bulan itu baru turun visanya katakannya. Oke, lanjut. Apakah banyak yang bakal keterima, Kak? Wah, ini data tahun lalu gimana nih kira-kira, Kak? Dari pendaftar, total pendaftar berapa, kemudian yang keterima itu berapa, Kak? Setahu dan seingat aku, pendaftar tahun kemarin itu 5.000 kalau nggak salah. Kurang lima lebih ribu. 5.000-an. Hmm. Dan yang keterima itu sekitar 1.500-an. Apa 1.300-an gitu. Kurang lebih seribu Oke. tiga ratus sampai 1.500-an yang keterima. Gitu teman-teman. Berarti Jadi dari, lumayan banyak dan diusahakan. dari 5.000 ya, tapi ya itu keterimanya hanya Iya, 1.000-an, 1.500. Nggak nyampe setengahnya berarti. betul. Nggak Berarti nyampe. teman-teman persiapannya harus sangat-sangat matang untuk bisa Mm-mm, lolos ke Al-Azhar. betul. Terus ini ada pertanyaan lucu sih. Orang Mesirnya bahasanya kayak pondok juga kah? Gitu, sangat beda sekali ya kan ya, Lah ya. Betul, beda Bahasanya sekali. kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda kayaknya. Mm-mm, betul. Jadi yang lucu ketika kita nih ngerasa udah jago nih teman-teman, udah aku kayaknya gampang nih ngomong bahasa Arab nih, karena kita belajar Fusha gitu kan teman-teman. Ternyata pas nyampe sini teman-teman, itu Hmm, mereka semua ngomong pakai bahasa Amiyah Mesir teman-teman. Ya, jadi kalau dibilang jauh, lumayan jauh sih teman-teman. Jadi harus banyak-banyak ngomong sama orang Mesirnya teman-teman, biar lama-lama terbiasa dan nambah kosakata baru gitu teman-teman. oke. Lanjut ya. Kak, dosen di sana ngajarnya Ya, ada campur amiyah atau fusah aja ini. oke, jadi eh keseringan pakai amiyah teman-teman, tapi kadang pakai fusha juga. Jadi eh kalau dibilang paham, ya mencoba paham lah gitu. Apalagi kalau di kelas itu kan biasanya kalau di kelas itu kan banyak ya teman-teman muridnya, ya kan banyak. Dan duktur-dukturohnya itu ngejelasin di depan pakai mikrofon biasanya. Nah, kadang juga mikrofonnya kadang nggak nyampe mulut, teman-teman. Jadi kadang denger gak denger. Tapi ya makanya kenapa ketika kuliah duduknya paling depan biar kedengeran, teman-teman. Jadi kalaupun pakai amiyah, ya insya Allah lah teman-teman. Kalau apa setiap hari datang kuliah lama-lama terbiasa. Atau kalau nggak paham mungkin bisa nanya teman sampingnya, nanya orang Mesir gitu kan. Kalau orang Mesir, mahasiswa Mesir biasanya mereka pinter bahasa Fusha gitu teman-teman. Oke. Gitu. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya, terkait amiyah dan fusahnya di kampus. Lanjut. Biaya pendaftarannya berapa Kak di School Lab? Oh, ini terkait bimbel ya. Oke. Sekalian mungkin kita menginfokan bimbel juga teman-teman bahwa kita kan mau ada bimbel intensif selama 3 hari, yaitu di tanggal 8, 9, dan 10. Selama 3 hari itu kita digembleng persiapan-persiapan yang matang, termasuk juga tentang pembahasan soal bagaimana cara menjawabnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Em, Biayanya berapa? Berarti biayanya nanti sekitar, nggak sekitar sih, biayanya di angka 125.000 itu untuk 3 hari, gitu ya. Jadi 3 hari itu apa aja yang didapat? Pertama, materi full, qawaid, kitabah, istima, kemudian apa lagi dari itu? Muhadasah juga, bahkan nanti kita ada simulasi tryout juga. Terus sama modul, modul pembelajaran yang nanti kita akan berikan juga. Plus juga nanti ada rekaman kelas yang bisa diakses kapanpun, lifetime gitu ya. Jadi itu nanti teman-teman bisa apa namanya mengulang lagi, merojaah lagi terkait pembelajarannya selama bimbel itu di rekamannya. Kayak gitu teman-teman. Nah, biayanya adalah 125.000 teman-teman. Oke, lanjut. Kak, kalau kalau kuliah di Mesir pakai makalah nggak? Kalau kuliah di Mesir itu jarang banget teman-teman. Tapi ada beberapa doktoral yang sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi jarang sih kalau sejauh ini. Aku baru dapat satu madah itu 1 kali ya. Itu sekali dapat tugas untuk bikin makalah. Jadi nggak sesering di Indonesia teman-teman. Gitu. Jadi enaknya sih gitu teman-teman. Jarang dapat tugas Iya, gitu iya. Kak. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jarang makalah.
Tapi ujiannya ngeri. Ujiannya mantep, teman-teman. Jadi Oke, ya harus dipersiapkan lah. oke. Baik, lanjut ya. Kak, kalau sistem dari sekolah sendiri untuk membimbing satu anak, dibimbing satu bimbing atau bagaimana? Oh, ini sekolah ya berarti ya. Baik, untuk bimbelnya, kita sistem kelas, Kak. Untuk bimbel ya, kita sistem kelas. Jadi kalau misalnya nanti, tapi kita akan buka juga program one on one, tapi berbeda dari bimbelnya. Nah, itu kita buka juga one on one session. Jadi kalau teman-teman yang masih sangat ragu dengan bahasa Arabnya dan ingin dibimbing oleh kakak pembimbing yang langsung one on one ngajarinya. Jadi antum mau tanya langsung apa materi yang nggak paham langsung oleh kakaknya langsung. Jadi sesi one on one itu bisa. Nanti kita ada programnya next ya. Nanti kita akan kabarin lagi program terkait one on one itu. Gitu. Tapi kalau untuk yang bimbel nanti kita bimbing sistemnya sekelas. Satu kelas terdiri dari sekitar 20 orang. Kemudian satu pembimbing dan satu pengawal atau pengawasnya lah katakannya yang bantu asis beberapa sistem yang ada di kelas seperti itu teman-teman. Dan di sana full feel free buat bertanya, bahkan kita kita wajibkan untuk berinteraksi banget dengan pengajarnya seperti itu. Gitu ya. Baik. Lanjut lagi. Tes tahdid mustawa yang akan diujikan materi apa saja Kak? Nah, tadi disampaikan sama Kak Naila gitu ya. Apa aja Kak? Berarti kuwait, Qawaid, kitabah, mm, kitabah, kiroah, istima, muhadasah itu buat yang syafahinya. Qawaid ah, apa aja? Ada nahu, sorof, balagoh. gitu. Dicatat teman-teman ya, biar tahu mau belajar apa tuh. Oke, baik ya. Terus Kak, beasiswa Al Azhar apakah ada S2? Ada nggak sih S2 beasiswa Al Azhar? Setahu aku ada Ustadz, Ada. Ya, memang ada. dari beberapa teman-teman juga yang dari Mesir itu ada yang mendapatkan beasiswa S2 gitu ya. Tapi kebanyakan mereka yang mendapatkan beasiswa S2 itu yang dari Mesir. Jadi kalau misalnya pendaftaran yang dari S2 dari Indonesia, jadi S1 Indonesia nih, S2 di Mesir. Nah, dia itu butuh struggle terlebih dahulu untuk mendapatkan beasiswa. Tapi kalau misalnya dari S1, dia tuh lebih mudah. Jadi S1-nya di Mesir, lanjut S2 di Mesir, dia lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa. Gitu, teman-teman. Ya lanjut. Kak, kalau ijazah SMA, tapi ponpes modern, apakah bisa daftar ke Kemenak? Sama apakah kalau dapat beasiswa keberangkatan 1 tahun yang akan datang atau tahun itu juga? Oh, ini dua pertanyaan jadi satu berarti ya. Pertama, apakah ijazah SMA dari ponpes modern itu bisa daftar lewat Kemenak? Yang kedua, apakah kalau dapat beasiswa itu keberangkatannya 1 tahun atau tahun depannya atau tahun itu juga gitu? Silakan Kak Nela. Kalau ijazah SMA-nya itu tapi dari lulusan pondok modern kan maksudnya kalau emang pun belum muadalah itu tetap bisa ya Ustadz ya. Nanti kan kalau emang belum muadalah kan ada ujian muadalahnya dulu gitu. Ya. Terus kalau untuk eh mahasiswa yang dapat beasiswa itu keberangkatannya itu sebenarnya kurang lebih 2 tahunan. Setahu aku, waktu itu aku pernah nanya, yang berangkatnya 1 tahun, yang menunggunya cuma 1 tahun itu terakhir angkatan 2021 kalau nggak salah. Jadi ya memang harus bersabar gitu teman-teman. Jadi lumayan lumayan lama lah, kurang lebih 2 tahun, setahun lah. Semoga aja cepet ntar. Oke. Baik. Oke, jadi itu ya tadi jawabannya terkait ponpes modern dan ini intinya teman-teman yang belum memiliki muadalah pun sebenarnya bisa bisa apa namanya bisa mendaftar karena nanti pasti akan diujikan secara muadalah sendiri gitu ya kalau yang belum punya muadalah seperti itu. Baik, lanjut Kak untuk ijazah SMA apa bisa daftar di Al Azhar? Tolong informasinya Kak. eh dari informasi yang aku dapat ya teman-teman, kalau agar bisa mendaftar Kemenak, agar bisa mendaftar seleksi itu yang ijazahnya itu berasal dari pondok ya kan. Kemudian man man kan man sama SMA beda ya Kak, man sama SMA itu. Kemudian eh sama sekolah-sekolah yang sudah bermuadalah sama Al Azhar gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa
cari tahu dulu sekolahnya eh kira-kira bisa nggak ijazahnya tuh bisa nggak sih terdaftar untuk mendaftar untuk seleksi Al Azhar gitu teman-teman. Itu baik. Lanjut Kemenak. Tes Kemenak kan ada kira tertutup. Kalau boleh tahu kitab apa ya, Kak? Ini sepertinya, Kalau nah gimana, Kak? Istilahnya. Lanjut. kalau tes Kemenak itu bukan Qiraatul Kutub teman-teman, tapi ke kiroah. Kiroahnya itu apa? Yang diujikan itu apa? Makolah biasanya soal-soal yang ditanyain ya itu ada dari makolah teman-teman. Ya jadi ntar ada makolah nih, kita baca ya kan. Nah ntar pertanyaannya itu berkaitan dengan makolah yang sudah kita baca gitu teman-teman. Baik. Lanjut. Untuk ijazah MA yang lulusan 2023, apa masih bisa daftar untuk sekarang tes Kemenak? Atau ada batasan ijazah nganggur? Soalnya yang Ana tahu, ijazah nganggur kurang lebih 5 tahun setelah MA. Apa benar gitu? Tadi udah jelasin ya, udah jawab juga ya sama Kak Naila ya. Oke, mungkin saya ulangi aja. Untuk tahun 2023 itu masih bisa sebenarnya teman-teman. Tapi gini, eh, eh, Al Azhar itu menggunakan sistem klasik, jadi manual semuanya, penghitungannya manual. Bisa jadi bisa bisa jadi enggak gitu ya. Tapi enggak ada salahnya untuk mencoba teman-teman. Jadi coba dulu aja. Nah, secara tertulis itu maksimal 3 tahun. Lebih dari 3 tahun berarti nggak boleh. Kalau kita hitung 3 tahun dari tahun 2025 berarti 3 tahun ke belakang itu berarti 2022. Nah, berarti 2023 itu masih bisa masuk, masih bisa terima. Nah, jadi kira-kira coba dulu aja teman-teman. Nggak perlu kepikiran yang lain-lain dulu, hajar aja dulu pokoknya. Kayak gitu. Baik, Betul Kak. lanjut berarti ya ke yang ini. Izin bertanya, terkait ijazah yang belum turun, apakah bisa digantikan dengan ijazah bayangan? Ini kayak yang teknis-teknis seperti ini mungkin bisa saya bantu jawab ya Kak Nela ya. Bahwa sebenarnya kembali ke kebijakan dari Kemenaknya teman-teman. Em, ada beberapa yang bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa. Jadi tergantung mungkin lembaganya juga dan bentuk ijazah bayangannya seperti apa gitu. Tapi yang pasti adalah teman-teman dinyatakan lulus. Itu yang pasti. Ada tanda bahwa yang resmi ya, bukan yang abal-abal, yang resmi dari apa sekolah antum, sekolah teman-teman, bahwa antum dinyatakan lulus, teman-teman dinyatakan lulus. Nah, itu sudah sangat-sangat penting. Itu sih kira-kira untuk syaratnya kira-kira. Ya. Terus ada dua pertanyaan. Gimana tingkat kesulitan ilmu balaghahnya yang pertama, yang kedua, dan untuk DL apakah bisa di Mesir karena kelebihannya bisa menyesuaikan dengan apa nih, potong, itu ya gitu deh berarti ya. Tingkat kesulitan ilmu balaghahnya Kak, kira-kira seberapa sulit sih ilmu balaghahnya? Yang kedua, apakah DL-nya Hmm. bisa ke Mesir, bisa di Mesir gitu Kak. Oke, kalau buat yang pertanyaan yang pertama, untuk tingkat kesulitan balagoh, kalau menurut aku ya teman-teman, itu mudah teman-teman. Jadi ada ada apa tingkatan pertanyaannya teman-teman dari setiap ada yang berapa persen itu pertanyaannya mudah, terus berapa persen lagi pertanyaannya medium, dan berapa persen lagi pertanyaannya itu lumayan kalau nggak belajar gitu teman-teman. Jadi ya intinya belajar, persiapkan dengan sebaik mungkin. Insya Allah, kalaupun itu ada di tingkatan yang susah, insya Allah kalau kita belajar pasti bisa jawab teman-teman. Gitu. Terus kalau untuk pertanyaan kedua, untuk DL apakah bisa di Mesir? Karena kelebihannya bisa menyesuaikan dengan lingkungan. DL setahu aku itu bisa di Mesir ya Ustadz ya. Bisa di Mesir, cuman eh kalau yang kebanyakan ya itu DL-nya di Indo teman-teman. Mediator mediator itu biasanya DL-nya di Indo gitu teman-teman ya. Jadi biar nyampe Mesir pun udah langsung kuliah teman-teman gitu, ntar lama-lama bisa menyesuaikan dengan sendirinya gitu Oke, jadi kebanyakan ya. memang karena memang visa itu ya, visa menunggu visa cukup lama. Nah, biasanya setelah tadi Mustawa itu DL sambil nunggu visa, biasanya kayak gitu. Nah, nanti ketika sudah sampai di Mesir, sudah tinggal persiapan kuliah aja gitu kan. Udah nggak lagi mikir DL. Untuk penyesuaian-penyesuaian seperti apa itu insya Allah teman-teman sambil kuliah itu bisa banget disesuaikan seperti itu. Baik. Betul.
Lanjut. Tadi pertanyaan Kak, kalau mau daftar di mana ya? Nah, ini teman-teman yang ingin tanya pendaftaran-pendaftaran, kayak ada pendaftaran beasiswa atau pendaftaran tadi Mustawa, itu bisa dicek di link bio Instagram Sekolab ya. Kalau misalkan teman-teman bingungnya di mana, sudah kita cantumkan linknya yang langsung nyambung ke link Markas Azariah Indonesia. Gitu. Lanjut. Ini ada pertanyaan yang sama. Maaf, izin bertanya, gimana caranya dapet beasiswa? Tadi juga sudah disampaikan sama Kak Nela. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, mungkin bisa cek lagi rekamannya ya. Eh, di YouTube nanti kita upload nanti. Terus nih Kak, kalau mau cari soal tadi Mustawa yang tahun-tahun sebelumnya di mana ya? Kalau Kak Nela tuh gimana Kak? Nyarinya. Kalau kalau aku dulu itu karena aku ikut banyak grup ya teman-teman. Jadi banyak yang share teman-teman. Ada yang share langsung linknya, kumpulan-kumpulan soal tahun-tahun sebelumnya, mulai dari 2021 sampai 2023. Jadi menurut aku langsung dipantau aja terus grup-grup yang kalian ikutin ya. Insya Allah di situ pasti banyak yang share soal-soal tahun sebelumnya mulai dari soal-soal ujian tahriri sampai soal-soal ujian syafawi gitu teman-teman Oke, gitu kak. baik. Oke ya teman-teman ya. Lanjut. Em, oh iya Kak, apakah ada rekomendasi beasiswa untuk Al-Azhar Mesir, baik yang dari Indonesia atau dari Mesir? Rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa mungkin katakannya. Gimana Kak Nela? Rekomendasi beasiswa untuk Al Azhar Mesir itu dari Indonesia saja udah banyak yang buka jalur beasiswanya sendiri gitu kan teman-teman dari Kemenak dari PBNU kemudian eh, dari beberapa lembaga ya Ustadz Hmm. lembaga pendidikan gitu. Kalaupun di sini juga ada beberapa beasiswa yang bisa dicari di sini teman-teman. Yang bisa dicari di Mesir ya. Jadi mungkin kalau emang belum dapat beasiswa di Indonesia, mungkin bisa ngejar beasiswa di sini di Mesir gitu teman-teman. Oke. Gitu Kak. Jadi Mm-mm. ada juga beasiswa yang bisa kita dapatkan setibanya kita di Mesir Kak ya. Bisa Kak. Bahkan Tapi beasiswa yang pakai nilai nilai termin ah, dulu Kak. ya Setahu aku. berarti Mm-mm. harus pakai nilai ujian dulu. Kalau nilai ujiannya bagus, Mm-mm. diajukan Betul. beasiswa. Nah, itu bisa Mm-mm. bisa didapat beasiswa setibanya di Mesir. Jadi Betul. kalau teman-teman berangkat dari Indonesia tanpa beasiswa, jangan berkecil hati, nggak apa-apa. Di Mesir Mm-mm. itu banyak Betul. banget kesempatan-kesempatan beasiswa yang lain. Ada namanya BZ, ya atau dulu namanya Bait Zakat gitu ya. Ada yang Mm. namanya dari Wizara Auqaf juga ada. Ada yang dari BUUS yang seperti Kak Naila juga ada. BUUS itu ada dua macam, teman-teman. Ada yang BUUS yang di asrama, yang kayak Kak Naila ini. Ada juga BUUS, beasiswa BUUS atau beasiswa Al-Azhar-nya ada yang non asrama. Nah, yang non asrama ini bisa diupayakan setibanya teman-teman di Mesir. Dengan apa? Dengan nilai ujian, nilai terminnya. Jadi nilai ujiannya harus minimal kalau bisa mumtaz lah. Ya, mumtaz Mumtaz. itu sangat-sangat mungkin sangat-sangat besar kemungkinannya untuk mendapatkan Mm-mm. beasiswa. Gitu. Betul. Oke, ini mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang singkat, saya bantu jawab Kak ya. Soalnya biar kedapatan bagian semuanya. Waktunya udah mepet juga. Oke, lanjut. Maaf Kak, ke Mesir butuh ijazah TOEFL Arab nggak Kak kira-kira? Nggak butuh ya teman-teman. Aku juga dulu sempat mempersiapkan TOEFL gitu ya teman-teman. Tapi ternyata eh tidak dibutuhkan teman-teman karena kan kita seleksi masuk Al Azhar ya kan pertama lewat Kemenak ya teman-teman. Yang mana yang diujikan itu tahriri sama lisan. Tidak ada persyaratan bahwa harus minimal ijazah TOEFL-nya berapa, berapa nilainya, takdirnya berapa gitu. Jadi insya Allah itu tidak butuh gitu. Oke, jadi nggak Gitu, butuh. Kak. Tapi butuhnya nilai tadi mustawa gitu Kak ya. Ya, betul. Oke, baik. Lanjut. Kak, kalau besok kemenak, kapan? Besok kemenak ini berarti ya sekarang teman-teman. Tadi mustawa ini itu yang berhasil lolos dengan nilai tertinggi 20 tertinggi akan dipilih dan mendapatkan beasiswa dari Kemenak melalui jalur Kemenak maksudnya. Gitu. Lanjut, kalau Betul. biaya mandiri itu berapa Kak? Nah ini, kalau biaya mandiri. Kalau biaya mandiri itu eh
biaya mandiri itu kalau keberangkatan ya teman-teman, itu tergantung dari mediator masing-masing teman-teman. Kan sebelum kita milih mediator itu misalnya kayak biaya pendaftaran kayak gitu itu kan kurang lebih 400-an ya biaya pendaftaran kalau tahun lalu itu 450. Terus kalau biaya ujian tahdid mustawanya ujian muadalahnya itu kurang lebih 2 juta ya. Nah, itu kalau yang buat ujian-ujiannya. Nah, kalau untuk keberangkatannya itu tergantung mediator. Ada yang 15 juta, ada yang 18 juta, ada yang 20 juta. Ya, jadi balik lagi ke mediator masing-masing gitu, teman-teman. Oke, baik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi rincian biaya kalau masih mandiri ya. Gitu. Baik, lanjut. Kak, kalau soal penerbangan awal, apakah kita bayar sendiri terlebih dahulu? Apa dibayarkan pihak Mesir? Kalau kita melalui beasiswa. Jadi kalau tiket pertama itu, apakah kita harus bayar sendiri atau itu sudah ditanggung oleh Al-Azhar, Kak, untuk beasiswa gitu? Kalau untuk beasiswa, tiket keberangkatan itu udah masuk fasilitas, teman-teman. Jadi tiket keberangkatan itu gratis, udah difasilitasi gitu, teman-teman. Ya, jadi tinggal nyiapin yang belum disiapkan barang-barang, baju-baju gitu teman-teman. Itu nyiapin sendiri. Tapi kalau untuk tiket keberangkatan awal-awal itu dibayarin, difasilitasi gitu teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Gitu. Baik, lanjut. Kak, saya sudah lulus dari 5 tahun yang lalu. Apakah bisa daftar Al-Azhar lewat markas Tatwir? Ini kemungkinannya sangat kecil sekali karena ijazahnya itu sudah lewat dari 3 tahun, Kak. Jadi sangat kecil sekali. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak markas Azharia dulu. Kira-kira bisa tidaknya seperti itu. Gitu ya, kira-kira. Saya bantu jawab ya ini ya. Kak, Ya, kalau siap. terjemahan berkas di mana? Nah, itu banyak banget teman-teman kalau teman-teman mau terjemah berkas. Dulu kalau Kak Naila terjemahnya di mana, Kak? Kalau dulu aku terjemahin berkasnya lewat Gontor, Oh, teman-teman. di kantor juga ada ya. Ya, Mm-mm. ada yang di pondoknya Betul. masing-masing. Atau, oh iya, nanti kita juga Mm-mm. bisa bantu teman-teman kalau misalnya teman-teman juga lagi nyari terjemahan berkas. Kita bantu buat kita carikan penerjemah tersumpah yang kredibel, yang sering dipakai oleh teman-teman dari Al-Azhar. Nanti stay tune juga di Instagram ya. Kita share infonya. Baik. Terus, Kak, katanya di Al-Azhar itu kalau jurusannya ngambil agama atau yang berbentuk syariah itu kuliahnya gratis. Tapi kalau umum itu bayar, Kak. Apa benar? Tadi kayak dijelasin sama Kak Nela ya. Ya, betul. Benar, teman-teman. Jadi kalau yang mengambil fakultas agama atau adabi itu bisa dibilang gratis karena per tahun cuma bayar sekitar 200 sampai 300 ribu. Tapi kalau bedanya sama ilmi atau umum, ya, itu hampir sama biaya di Indonesia, teman-teman. Ya, mulai dari kayak UKT-nya itu sama, setara, hampir setara, walaupun di Mesir lebih murah dikit, gitu, teman-teman. Oke, baik. Itu ya kira-kira ya. Nah, lanjut, Kak, apakah jalur Gontor nggak ada tes? Oh, ini informasi juga teman-teman bahwa jalur Gontor mengadakan tes yang non beasiswa ya. Itu dimulai dari sekarang kalau nggak salah dari kemarin. Hari ini. Dari hari ini. Dari hari ini dibuka. Nanti kita share juga infonya di Instagram dan apa aja yang dibutuhkan seperti itu. Baik. Lanjut lagi ya, Kak. Kalau belajar namu sorof balago itu yang kemarin pelajaran di Gontor kah? Kalau Kak Naila gimana pengalamannya, Kak? Namu sorof balagonya itu Eh ya, mau yang dari Gontor, mau yang dari pondok-pondok lain, sekolah lain, ya, itu pelajarin aja yang udah dipelajarin di sekolah sebelumnya, gitu. Buku-buku yang dikasih dari sekolah, ya, itu pelajarin dari situ, ya. Insya Allah, eh, dari situ direview, ya, direview semuanya, gitu ya, teman-teman. Nah, ntar ditambahin lagi lewat bimbingan persiapan, sama lewat misalnya kalian beli buku tambahan kayak bank soal, belajar dari soal-soal sebelumnya, kayak gitu. Jadi jangan berpatokan sama buku sekolah aja, teman-teman. Gitu. oke, Gitu, Kak. baik. Itu kira-kira ya. Lanjut. Ini ada beberapa yang saya lompati karena beberapa pertanyaan tadi ini ya, apa namanya sudah dijawab sebelumnya. Kak, kalau visa itu yang ngurus siapa? Ini saya buat jawab. Visa yang ngurus kalau misalnya teman-teman dari beasiswa, maka yang ngurus tadi.
tim KPBA yang sekarang sedang kolaborasi dengan Sekolah atau BA Azhar gitu. Kalau yang non beasiswa, maka yang menguruskan adalah mediator masing-masing. Tim mediator itu apa? Mediator itu adalah lembaga pemberangkatan, banyak macam-macamnya. Jadi teman-teman bisa pilih mediator mana gitu. Jadi langsung include pembayarannya di mediatornya nanti seperti itu. Oke, terus itu full beasiswa yang keterima 1.300. Oh, Jadi teman-teman ya, kan yang mendaftar 5.000, yang keterima itu kan kurang lebih 1.300 sampai 1.500-an. Nah, yang mendapat beasiswa itu dari 1.300 anak itu hanya 20 orang dengan nilai tertinggi, teman-teman. Ya, jadi 20 orang dengan nilai tertinggi itu akan dapat beasiswa full gitu, teman-teman. Jadi sisanya non beasiswa gitu, teman-teman. oke, baik. Gitu, Kak. Ya, seperti itu. Ini jam udah menunjukkan jam 8.21 nih. Nah, ini harusnya udah kelewat 5 menit. Tadi harusnya 8.15 sudah selesai gitu. Ternyata nggak kerasa udah 8.20-an. Oke, kira-kira mungkin gitu ya teman-teman ya. Ini mungkin sisanya kalau masih belum terjawab, nanti bisa stay tune info. Kita coba em, jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal sering tanyain. Nanti kita bikin konten di Schoolab biar bisa kejawab. Gitu kira-kira teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman juga mau bertanya langsung ke admin Schoolab-nya silakan. Karena admin Schoolab ini juga merupakan apa ya orang yang update terkait perkembangan pendaftaran Al Azhar. Kira-kira seperti itu. Gitu ya teman-teman. Karena waktu sudah cukup malam. Ya kami mengingatkan kembali teman-teman bahwa bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbel Schoolab, ingin mendaftar, silakan cek di link bio Instagram. Nah, di sana akan diarahkan ke Google Form. Tapi sebelumnya teman-teman harus login dulu ke akun Google teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau login pakai browser Instagram, pilih yang tiga kanan, di tiga pojok kanan atas, pilih buka pakai Chrome atau open in Chrome gitu ya. Pakai Google Chrome. Nah, nanti langsung diarahkan ke Google Formnya seperti itu. Atau nanti kita akan share di grup link pendaftarannya langsung melalui Google Form. Itu biayanya 125.000 per orang dan itu sudah include selama 3 hari modul dan rekaman buat teman-teman murojaah lifetime aksesnya. Seperti itu. Kira-kira itu ya teman-teman, sudah waktunya kita istirahat. Malam ini Kak Nela juga sudah sedang ujian teman-teman, jadi mohon doanya untuk Kak Nela juga yang sedang mempersiapkan Mohon ujian. doanya, teman-teman. Ya, sekarang kita lagi di persiapan masa-masa ujian. Mohon doanya ya teman-teman, semoga dilancarkan, semoga kalian juga dilancarkan ya mulai dari persiapan sampai ke ujian, semoga kalian semua lolos ya masuk Al Azhar. Ya, saling mendoakan. Terima kasih teman-teman. Sukses terus teman-teman, sukses terus Kak Nela, makasih banyak. Terima kasih kembali Kak, terima kasih kembali teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekian webinar kita pada malam hari ini. Oh iya, mungkin ini ya, sesi foto terlebih dahulu deh, biar ada kenangannya. Oke, teman-teman yang bisa open cam, silakan open cam teman-teman. Kita akan adakan sesi foto terlebih dahulu. Tunjukkan pesona-pesona teman-teman calon mahasiswa Al Azhar. Mana? Ayo on cam yang bisa on cam silakan on cam. Kita akan ambil foto bareng Kak Naila nih. Oke, kita hitung 5 ya. 5 mundur. Nanti kalau udah 5 mundur, langsung kita mulai fotonya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Ayo ya, kita siap-siap untuk foto. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you, Terima sukses kasih untuk teman-teman semua. ujian tahrim sawahnya teman-teman. Dan makasih banyak buat Kanela. Semoga lancar ujiannya di Al Azhar. Amin, Semoga terima nanti bisa kasih. ketemu Kanela di Al Azhar teman-teman. Amin. Semangat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa teman-teman semua.